Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang masih Engkau anugerahkan bagi kami, sehingga kami boleh memasuki sabat-Mu pada saat ini. Kami mau menyerahkan akan pembacaan dan perenungan firman Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus menuntun dan mengarahkan kami untuk boleh mengerti maksud dari kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan yang kita jalani tidak lepas dari pergumulan dan masalah. Bahkan banyak hal bisa terjadi, hal-hal buruk bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Akan tetapi pagi hari ini kita akan kembali melihat kebenaran firman Tuhan. Kehidupan sebagai orang percaya yang memiliki pengharapan. Mari kita membuka di dalam Ibrani pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Diberkatilah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, ayat 19 berkata bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Apa yang menjadi pengharapan kita sebagai orang percaya? Apakah pengharapan kita akan menjadi sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita? Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat, aman bagi jiwa kita jika pengharapan kita sebagai orang percaya hanya pada Kristus Yesus. Yang pertama, kita belajar bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat, aman bagi jiwa kita jika pengharapan kita sebagai orang percaya diletakkan pada Kristus. Mengapa pengharapan orang percaya itu ada pada Kristus? Yang pertama, kita melihat bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus akan memperoleh kehidupan yang kekal. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, pengharapan orang percaya ada di dalam Kristus. Karena Kristus menjamin, karena Kristus adalah sumber keselamatan yang kekal itu. Yang kedua, bahwa pengharapan orang percaya ada pada Kristus karena Allah menjamin bahwa pengharapan akan keselamatan kekal itu pasti dan tidak berubah. Keselamatan itu dijamin oleh Allah, bahwa keselamatan yang kekal itu pasti dan tidak berubah bagi mereka yang tetap setia kepada Kristus di dalam iman dan kasih. Kita bisa melihat dalam Ibrani pasal 6 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Hal yang kedua kita belajar, pengharapan itu adalah sauh yang kuat, aman bagi jiwa kita. Yang kedua, jika Kristus menjadi tambatan daripada sauh kita, jika Kristus menjadi pelebuhan atau kita melebuhkan diri kita di dalam Kristus Yesus. Dia berkata ayat 19, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus Kristus menjadi tambatan sauh kita. Yesus Kristus
Saul itu berbicara tentang kait atau kita mengenal jangkar yang dikaitkan di dalam Kristus. Jangkar hidup kita dilabuhkan, dikaitkan, didaratkan di dalam Kristus Yesus. Maka Kristus, di dalam Kristus ada kepastian. Di dalam Kristus ada kepastian keselamatan. Dia berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku." Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang 11 sampai dengan ayat 12, Yesus itu adalah batu penjuru. Yesus itu adalah batu penjuru yang dibuang tetapi menjadi batu petunjuk dalam kehidupan orang percaya. Dan di ayat yang ke-12 dia berkata, "Dan keselamatan di bawah kolong langit ini tidak ada di dalam nama siapapun selain di dalam Yesus Kristus." Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, Yesus Kristus menjadi tautan, tambatan akan iman percaya kita. Karena di dalam Kristus ada kepastian. Kristuslah satu-satunya jalan. Yang kedua, lewat kematian kebangkitan Yesus, Dia telah menguduskan kehidupan kita dari segala dosa dan kutuk. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia tidak saja menguduskan kita, tetapi Dia menjamin janjinya. Dia tidak lalai dalam menepati janjinya, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Bahkan di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, Tuhan tidak lalai dalam menepati janjinya. Meskipun banyak orang menganggap Dia telah lalai, tetapi Tuhan tetap menepati janjinya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, pengharapan yang kita miliki menjadi sauh yang kuat jika kita menambatkannya di dalam Kristus Yesus. Karena Kristus adalah jaminan di dalam kehidupan kita. Karena setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh penghidupan yang kekal. Dan Allah menjamin di dalam Yesus Kristus bahwa keselamatan kekal itu tidak akan berubah. Keselamatan kekal itu pasti bagi setiap orang yang tetap setia kepada Kristus dalam iman dan kasih-Nya. Yesus Kristus menjadi tambatan dan sauh karena di dalam Kristus ada kepastian keselamatan. Dia berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku." Keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Lewat kematian kebangkitan Yesus, Ia telah menguduskan setiap kita, melepaskan kita dari segala dosa dan kutuk. Dan janji Allah, janji Kristus tidak pernah tidak ditepati. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan kita kembali, boleh mengukuhkan kembali iman percaya kita. Apapun permasalahan yang kita hadapi, pergumulan berat yang kita hadapi, dalam situasi saat ini sekalipun ada sakit penyakit yang diperhadapkan kepada kita, ada kedukaan yang diperhadapkan kepada kita, tetapi kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam Kristus Yesus. Mati adalah keuntungan, tetapi jika kita diberi kesempatan hidup, hiduplah menghasilkan buah, karena kita memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu, karena Engkau menjadi tambatan kami, karena Engkaulah yang telah menguduskan dan melayakkan kami, dan di dalam Engkau ada pengharapan bagi kami, yaitu keselamatan kekal. Engkau anugerahkan di dalam hidup kami, dan Engkau jamin Engkau akan menepati janji-Mu kepada setiap orang yang tetap setia kepada imannya di dalam Kristus Yesus. Mampukan kami dalam situasi-situasi yang sukar dan sulit yang kami hadapi pada saat ini.
hati kami tetap terpaut kepada Kristus. Hati kami tetap tertambat di dalam Kristus, sehingga pengharapan yang kami miliki di dalam Kristus tidak akan sia-sia. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan, berkati mereka, anugerahkan imun tubuh yang baik. Engkau memberkati usaha pekerjaan mereka, Engkau memberkati rumah tangga mereka, mencukupkan segala yang mereka perlukan. Yang sakit Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan. Tuhan bangkitkan kembali kekuatan di dalam diri mereka. Imun tubuh yang baik kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap asupan yang masuk dalam tubuh kami, sehingga itu boleh membantu kami untuk boleh tetap kuat, sehat dalam menghadapi masa pandemi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman telah disampaikan kepadamu pada hari ini. Kuatkan dan teguhkanlah imanmu. Janganlah engkau bimbang dan ragu, karena penyertaan Tuhan akan tetap ada bagi setiap kita yang menaruh pengharapannya di dalam Engkau. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.